Shalom, selamat pagi Jemaat GPT Getsemani yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kita. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ibadah doa untuk mendengar renungan pagi. Namun sebelumnya kita mau menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh rahmat dan kasih sayang, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah kami boleh menikmati kebesaran keagungan karya-Mu. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, untuk boleh meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman rohani kami. Tuhan, tuntunlah langkah kami sepanjang hari yang akan kami lalui. Mari Tuhan, biarlah Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan juga buat berhasil. Tuhan, tolong dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, bubuh lidah hikmat pada hamba, agar dapat mengutarakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi yang akan saya sampaikan kepada saudara dengan satu tema, tipu daya kekayaan. Kita mengawali dengan membaca dari Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Banyak orang tanpa sadar terkena jebakan kekayaan, mulai dari penetapan cita-cita yang selalu bersifat materi, penentuan tujuan hidup yang selalu bersifat materi, kebanggaan dan kepercayaan dirinya jika memiliki jumlah kekayaan tertentu, hingga pemaknaan kesuksesan yang selalu diukur dari banyaknya materi yang diperoleh. Kadang-kadang tanpa sadar kita sudah terjebak dalam tipu daya kekayaan, di mana kita lebih mengutamakan kesuksesan dalam perolehan harta lebih daripada pertumbuhan dan pengenalan kita akan Tuhan. Padahal jelas Nabi Yeremia telah menuliskan bahwa pengenalan akan Tuhan itu di atas segalanya. Kita membaca dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jika kita lebih suka berjalan dalam kepastian mendapatkan hal-hal jasmani daripada berjalan dalam iman dan mendapatkan kepastian akan hal-hal yang rohani, maka Anda telah tertipu oleh tipu daya kekayaan. Maka hidup Anda tidak akan berbuah rohani. Matius 13 ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Untuk itulah Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.
Kekayaan itu baik, asal tidak diperoleh dengan cara yang berdosa. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saking kepingin cepat kaya, manusia sering tanpa sadar memakai segala cara untuk mencapainya. Walaupun melanggar firman Tuhan, etika dan norma-norma kehidupan tetap saja ditabraknya, seolah-olah harta duniawilah yang terpenting. Lihat saja para koruptor. Terlihat enak hidupnya, padahal hidup mereka penuh dengan ketakutan. Bila tersenyum dan tertawa pun hatinya tawar. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi harta yang paling berharga ialah ketika kita hidup dalam kebenaran dan hidup penuh dengan ucapan syukur, sehingga buahnya damai sejahtera bisa kita alami. Puji nama Tuhan. Matius 13 ayat yang ke-22 mengatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mengumpulkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kembali lagi kita dihadapkan dengan tipu daya kekayaan. Ada satu contoh yang sangat menarik dari Letnan Jenderal Frederick Stanley Maude yang hidup dalam kurun waktu 1864 sampai dengan 1917. Adalah seorang perwira Angkatan Darat Inggris. Dia dikenal karena operasinya dalam kampanye Mesopotamia selama Perang Dunia Pertama dan dalam penaklukan Baghdad pada tahun 1917. Kisah jenderal ini diriwayatkan oleh Dr. Ali Al-Wardi dalam bukunya Social Glimpses from the History of Iraq. Pada tahun 1917, Jenderal Inggris Stanley Maude memasuki salah satu daerah di Irak dan bertemu dengan seorang gembala. Dia memanggil penterjemah dan memintanya untuk menerjemahkan bincang-bincangnya dengan seorang gembala tersebut. Penterjemah mengatakan, Jenderal akan memberimu 1 pound sterling jika kamu mau menyembelih anjingmu yang berlarian di sekitar kawanan dombamu. Anjing pada saat itu merupakan kebutuhan penting bagi seorang penggembala karena ia ikut menggiring kawanan domba dan membantu melindungi domba dari predator. Tetapi 1 pound pada saat itu sangat mampu untuk membeli setengah kawanan domba. Penggembala senang dan membawa anjingnya lalu menyembelihnya di hadapan jenderal tersebut. Kemudian Jenderal Maude berkata, aku mau memberimu tambahan 1 pound lagi jika engkau mau mengulitinya. Penggembala tersebut menerimanya dan ia menguliti anjingnya itu. Jenderal Maude berkata lagi, aku akan memberimu 1 pound ketiga asal kamu mau memotong anjingmu menjadi potongan-potongan kecil. Dan sang gembala pun langsung melakukannya. Setelah itu jenderal memberinya 3 pound dan berlalu pergi meninggalkannya. Sang gembala itu mengejar sang jenderal dan para prajurit yang bersamanya sambil berseru, apakah engkau akan memberiku uang lagi agar aku mau memakan dagingnya? Jenderal pun menjawab, tidak. Aku hanya ingin tahu sampai di mana karaktermu dan bisa memahami mentalmu karena kamu sanggup menyembelih, menguliti, dan memotong-motong teman dan rekan setiamu yang paling berharga itu hanya untuk mendapatkan 3 pound sterling dan kamu mengatakan
bahwa kamu akan siap memakannya untuk 1 pound yang keempat. Inilah yang aku butuhkan dan yang aku ingin lihat. Kini aku tahu sudah. Dan telah terbukti bahwa mentalitas penduduk sini hanya sampai di situ. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian jenderal itu berpaling kepada tentaranya dan berkata, kalian perhatikan baik-baik. Selama mentalitas mereka seperti ini, kalian jangan pernah takut apapun. Selama ayam masih suka jagung, tenanglah. Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Ini yang dinamakan mentalitas Yudas Iskariot. Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kisah ini menunjukkan jiwa yang lemah pada kebanyakan masyarakat kita yang siap melakukan apapun hanya demi uang, tanpa menyadari bahwa mereka rela menjual yang mahal demi yang murah. Bahkan rela menukar imannya dan kebahagiaan keluarganya maupun kesehatannya sendiri demi uang dan uang. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan inilah yang digunakan oleh musuh manapun untuk menghancurkan masyarakat sepanjang sejarah. Perhatikan, berapa banyak dari kita yang bersedia untuk tidak makan daging anjing, tetapi siap makan daging saudaranya demi uang, karena pedoman mereka maju tak gentar membela yang bayar. Lukas 12 ayat 15 dan 20, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Dan Sukamda. Maka jangan biarkan mereka mengambil bagian dalam tampuk pemerintahan NKRI. Bisa dijual negeri ini demi perut mereka sendiri. Mereka tidak punya rasa memiliki terhadap bangsa kita ini. Yang mereka rasa miliki hanya agama, dan tuan mereka undang-undang keras dan tegas harus segera dibuat untuk mengantisipasi para pengkhianat bangsa jika kita ingin berpartisipasi dalam melindungi bangsa yang kita cintai bersama ini. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ada seseorang yang coba menasihati temannya yang tidak pernah punya waktu liburan karena tokonya selalu ramai oleh pembeli.
Kalau kamu menunggu tidak ada pembeli baru kamu bisa tutup toko. Selamanya kamu akan tak bisa liburan bersama keluargamu. Memang temannya ini selalu berpikir, sayang kalau sampai tutup toko. Lumayan kan, bisa dapat uang tambahan. Rezeki masa ditolak. Namun jika kita berpikir seperti itu terus, kapan kita bisa menikmati uang yang dihasilkan dengan susah payah dan tanpa terasa ia sudah tua? Kalau sudah tua, mau pergi kemanapun sudah tidak leluasa. Mau makan enak pun sudah tidak bisa. Mau kumpul dengan anak cucu pun sudah sulit, karena mereka masing-masing sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Lalu buat apa uang yang sudah dikumpulkan dengan susah payah itu? Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi 4 ayat 11, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Tidak pernah ada kata cukup, itulah manusia. Penghasilan 10 juta per bulan tidaklah cukup. Kita berpikir kalau penghasilan 100 juta per bulan barulah kita merasa cukup. Memang benar, penghasilan 100 juta per bulan itu lebih daripada cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kita tidak pernah puas dengan ingin mendapat uang lebih banyak, lebih dan lebih lagi. Akibat kita sulit untuk berkata cukup. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 9 dan 10, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu milikilah rasa syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab inilah cara yang membuat kita merasa cukup dan tidak sampai diperbudak oleh keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Amsal 21 ayat 26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kisah 20 ayat yang ke-35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah renungan pagi yang dapat saya bagikan pada saudara, agar kehidupan kita tidak selalu ingin kepada harta secara lahiriah. Sebab inilah yang merupakan tipu daya kekayaan yang akan menjerumuskan kita dan menyebabkan kita menyimpang dari iman yang kita yakini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa pada pagi hari ini, kita mau datang menghampiri Tuhan sekali lagi di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang sudah memberikan firman-Mu kepada kami untuk mengingatkan kehidupan kami, agar kami tidak selalu merasa hidup ini tidak cukup, tetapi ajar kami mengucap syukur dengan segala apa yang ada pada kami. Dan selalu boleh mengucap syukur kepada Engkau, sebab Engkau yang sudah memberi semua yang Engkau sudah
berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk didikan firman-Mu, untuk nasihat-Mu, agar kehidupan kami selalu berhati-hati dengan segala bentuk harta kekayaan yang kami miliki. Biarlah itu semua kami boleh pergunakan bagi kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bawa di dalam doa untuk pekerjaan-Mu di gereja lokal tempat kami beribadah, GPT Getsemani Surabaya. Tuhan berkati penggembalaan dari Bapak Gembala bersama Ibu. Tuhan pakai beliau menjadi saluran berkat bagi menggembalakan jemaat-Mu di sana, agar jemaat yang digembalakan boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, mencapai satu kedewasaan rohani, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh merasakan dan memahami pengenalan kepada Tuhan yang sebenarnya. Berikan kami kemampuan agar kami lebih dan lebih lagi mengenal dan mendalami pribadi-Mu, sehingga kehidupan kami semakin akrab dengan Engkau. Tuhan, ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Tuhan tolong. Tuhan, kami juga bawa di dalam doa para imam-imam yang membantu pelayanan penggembalaan di gereja. Tuhan pakai dan Tuhan urapi pelayanan mereka. Tuhan juga pakai para penatua dan juga para panitia yang menopang pelayanan di gereja. Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami juga bawa di dalam doa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan secara tubuh, menderita penyakit yang sudah berlarut-larut begitu lama. Engkau yang tahu, seperti saudara kami Nathan Subagio, seperti saudara kami Fang, juga seperti saudara kami Ibu Roni. Tuhan tolong semua saudara kami agar dapat pulih kembali dan beribadah kepadamu Tuhan dalam waktu-waktu ke depan. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa di dalam doa untuk pelayanan penggembalaan yang dilaksanakan di gereja kami, baik untuk ibadah raya, ibadah doa, ibadah pendalaman Alkitab, bahkan ibadah dari sekolah minggu, kaum muda. Semuanya Tuhan berkati dan Tuhan memakai para imam-imam yang bertugas dan melayani dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Juga kami bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang tercinta. Tuhan berkati Bapak Jokowi, Presiden kami yang tercinta, dan juga Wakil Bapak Ma'ruf Amin, dan jajaran para menteri yang membantu beliau dalam tugas kenegaraan. Tuhan juga pakai para menteri-menteri menjadi kepanjangan tangan Presiden untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Tuhan juga berkati lembaga-lembaga negara yang ada di Republik kami. Tuhan berikan rasa takut untuk dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan tuntunan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu. Tuhan juga lindungi bangsa kami dari segala bentuk perpecahan, dari segala bentuk bencana alam, dan juga segala bentuk rongrongan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuhan lindungi dan berikan rasa aman dan tentram di dalam bangsa kami Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang menjadi Allah sesembahan kami, junjungan kami, mempelai pria surga kami. Haleluya. Amin. Inilah doa pagi yang dapat saya sampaikan dan layani bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.